Selamat malam Bapak Ibu semua, para pemain Pitub dimanapun berada. Apa kabar Anda saat ini? Saya berharap mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali saya kembali menyapa Bapak Ibu semua. Setelah sekian lama saya vakum, tidak pernah membuat video pendek untuk tayang di YouTube. Itu karena saya lagi ada kesibukan. Saya kembali menjalani kehidupan yang nyata, tidak lagi berharap kepada sesuatu yang tidak jelas, termasuk berharap kepada aplikasi yang bernama Pitub untuk kembali on. Beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa ada satu gerakan yang dilakukan oleh beberapa top leader ex-diamond dari Pitub, melakukan pengumpulan dana untuk suatu gerakan membuat Pitub itu on. Saya terusik sebetulnya dengan gerakan itu, sebab beberapa bulan yang lalu kami juga melakukan hal yang sama ketika di awal-awal Mayoni melakukan pengumpulan dana kepada para korban yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk melakukan pelaporan di Bareskrim. Itu juga terjadi pengumpulan dana, dan dananya juga hanya untuk membeli materai dan leges berkas-berkas yang akan kita bawa ke Bareskrim. Itu pun juga mendapat cemoohan dari mereka-mereka yang ternyata hari ini juga melakukan hal yang sama, melakukan pengumpulan dana. Bedanya dengan kami, pada saat itu kami melakukan pengumpulan dana itu ya memang karena ada progres. Dan progresnya sedang berjalan di Bareskrim Polri, dan mereka nggak tahu progresnya untuk apa. Saya belum paham apa yang akan mereka lakukan dengan dana yang mereka kumpulkan itu. Tapi lagi-lagi saya hanya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman, para pemain Pitub, ex-pemain Pitub, jangan lagi percaya dengan iming-iming atau omongan dari mereka-mereka. Yang jelasnya apapun yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang melanggar hukum, karena tidak boleh ada yang melakukan pengumpulan dana tanpa jelas, dan itu berpotensi untuk adanya penipuan di dalamnya. Tapi lagi-lagi itu kembali lagi kepada Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin menyampaikan melalui video pendek ini bahwa Pitub itu tidak akan on lagi. Alasannya ya karena selain daripada proses perizinan yang tidak diurus sampai hari ini, ya faktor yang kedua karena adanya proses hukum. Jadi saat ini Pitub sedang dilaporkan oleh kami dari Mayoni ke Bareskrim. Jadi otomatis tidak ada entitas yang bisa berjalan kalau ada proses hukum yang sedang berjalan juga gitu. Saya mengambil satu contoh, misalkan dalam pemilihan kepala daerah, ketika misalkan ada proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi, otomatis kepala daerah yang bersangkutan itu tetap tidak bisa dilantik karena ada proses hukum. Kecuali kalau proses hukumnya itu inkrah, sudah final dan mengikat, ya barulah bisa dilantik. Sama dengan ini. Jadi Pitub itu tidak akan bisa on kecuali tidak ada proses hukum gitu. Jadi ada dua faktor yang kami bisa simpulkan bahwa Pitub itu tidak akan mungkin on kembali. Yang pertama adalah tidak adanya proses perizinan itu. Jadi saat ini tidak ada progres yang menunjukkan bahwa Pitub itu akan on. Itu satu. Yang kedua, Pitub itu tidak akan bisa on selama proses hukumnya sedang berjalan. Jadi jangan harap Pitub itu akan on. Apapun cerita mereka itu tidak benar. Hari ini saya bisa mengatakan bahwa semua omongan kami itu bisa kami buktikan bahwa Pitub itu adalah sebuah entitas yang menipu
dan memindahkan data kita kepada P+ juga adalah sebuah gerakan penipuan gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua, jangan percaya lagi lah dengan omongan mereka itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelasnya kami akan terus berproses dan terus akan mengawal kasus ini, terus akan mendukung gerakan-gerakan dari penyidik untuk memenjarakan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk para afiliator itu yang telah mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang sangat tidak manusiawi gitu. Mereka hari ini bisa tertawa di atas penderitaan kita semua. Saya adalah korban yang cukup banyak. Saya mengalami korban 500 juta dan teman-teman yang lain juga mengalami ratusan juta, bahkan ada juga yang puluhan juta gitu. Lagi-lagi semua itu dikerjakan oleh afiliatornya dengan mengiming-iming, dengan menjamin bahwa aplikasi P2P ini adalah aplikasi yang resmi, legal. Ternyata pada akhirnya pada hari ini adalah sebuah entitas yang ilegal. Jadi pada saat di awal P2P itu di take down pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian sempat on kembali pada Juli 2021, kami semua tidak on, dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa nggak usah login lah, karena P2P itu tidak akan bertahan lama, paling lama hanya 2 minggu. Ternyata ya lebih kurang lah 2 minggu itu P2P itu on, dan sempat meraup uang dari masyarakat itu, jumlahnya pun juga puluhan miliar. Lagi-lagi ini adalah sebuah bentuk penyalahgunaan atau penggelapan yang dilakukan oleh beberapa oknum dari top leader P2P itu. Jadi pesan saya, abaikan ajakan itu, percayalah bahwa P2P tidak akan on karena ada 2 alasan tadi ini. Sekian dari saya, selamat malam dan salam sehat selalu.